booster ya. Baik, teman-teman. Jadi support dari perusahaan ke tenaga pemasar itu betul-betul luar biasa. Tak pernah Prudensia mengeluarkan dana begitu besar untuk kita. Buktinya, untuk agent activation bonus ini yang tertera di layar ini, Prudensia baru dapatkan itu sekitar tanggal 5 Januari, bahkan sudah jalan 5 hari ya di bulan Januari, di mana pengajuan untuk kontes ini kan Prudensia Indonesia harus tunduk dengan persetujuan dari Hong Kong ya, yaitu Prudensia Corporation Asia, yaitu tempat beroperasinya cabang-cabang Prudential di Asia. Prudensia ada acara bahkan pada saat persetujuan seminar nasional ya, apalagi perdana ya harusnya di launching terus ya. Ternyata nggak sempat gitu, karena mereka masih hitung-hitungan. Budgetnya itu besar sekali, dan teman-teman bisa hitung sendiri, kalau teman-teman ditantang untuk mendapatkan 1.250.000.000 per bulan, itu kira-kira harus menghasilkan API berapa duit? Cara hitungannya gampang aja, 1.250.000 dibagi 30%. Betul ya teman-teman? Ini dikasih cuman-cuman untuk booster kita, tapi ini hanya berlaku untuk agent yang join sebelum 1 Oktober 2021. Jadi untuk agent-agent yang barusan join ya di kuartal terakhir 2021 tahun lalu, itu kontesnya beda lagi. Jadi kita senang sekali, happy banget untuk agent-agent lama ya. Kita berkesempatan semuanya untuk ikut di kontes namanya Agent Activation Bonus. Jadi 1.250.000 per bulan dikasih, itu kalau kita kerjakan pakai API, saya pikir itu mau kerjakannya sekitar berapa puluh juta ya, boleh bantu saya hitung nggak ya? Kalau kita hitung 1.250.000 dibagi 30%. Berarti teman-teman harus kumpulkan premi sekitar 4.100.000 per bulan. 4.100.000 per bulan dikali 30% itulah angka 1.250.000. Kalau 4 juta premi sebulan, berarti API-nya kan sekitar 48 juta ya guys. Betul ya, 48 juta baru dapat namanya komisi kita 1.250.000 per bulan. Tapi ini langsung diberikan Prudensia tiap bulan seperti ini, 1.250.000, 1.250.000 tiap bulan. Kita hanya cukup mengerjakan 25 juta aja guys. Artinya hampir separuh lebih dikit ya dari target komisi pada umumnya, yaitu kita kan selama ini kan mendapatkan 30%. Jadi kalau 25 juta, teman-teman hitung pakai kalkulator apapun, mau dikali 30% dibagi 12 tetap nggak dapat namanya 1.250.000. Jadi sebetulnya ini hadiahnya melebihi dari komisi standar. Makanya Hong Kong itu kayaknya mengeluarkan kontes ini kayaknya terpaksa gitu. Karena memang support dari manajemen Prudential Indonesia betul-betul dia mau yang terbaik buat tenaga pemasarnya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ambil chance ini, menurut saya sangat sayang. Kenapa? Dengan kerja separuh atau 60% effort, kita sudah mendapatkan 2 kali lipatnya, teman-teman. Kalau kita mengerjakan 25 juta doang, saya pikir kita kan mendapat sekitar 30%, berarti kan sekitar 7.500.000. Itu udah komisi setahun. Berarti sebulannya itu kan sekitar 900.000 aja ya, guys. Kalau kita kerjakan ini. Kalau nggak ada kontes ini, tapi pihak Hong Kong sangat support ya. Maksudnya dia menuruti permintaan dari manajemen Indonesia, udahlah, kasihlah. Karena Indonesia kan pasarnya besar sekali. Jadi itu hampir boleh dibilang 2 kali lipat lebih. Kita udah dapat komisi standar, kemudian dikasih lagi 1.250.000. Nah, ini kabar baiknya, kalau kita bisa konsisten, ya, jadi 25 juta itu plus ya, dan 2 net polis ya. Jadi polis itu dihitung juga minimum 2. Jadi kalau ada case-case yang sempat lapse, polis-polis yang dihasilkan di tahun ini tapi sempat lapse, dia kan mengurangi jumlah polis di tahun ini. Itu tetap harus kita
kembalikan ke posisi 2 net polish ya. Oke. Nah, kabar baiknya kalau kita konsisten, ada lagi kesempatan namanya konsistensi reward. Jadi kita perlu mencapai minimum 1 kali pencapaian selama periode 1 Januari hingga 31 Maret. Nah, kalau kita konsisten seperti tabel yang sebelah kanan, skenario pertama capai setiap bulan, maka kita mendapat 1.250.000 setiap bulan seperti ini. Kemudian karena kita konsisten, asal kita 3 kali berturut-turut capai, kita digelontorkan rate konsistensi reward 25% untuk tahap awal, di mana kalau kita kali 25% dari yang 3 bulan ini, 3 kali pencapaian ini, 3,7 juta ya, itu adalah angkanya 937.500. Nah, kalau April kita capai lagi, Mei dan Juni, nah, rate dari yang diberikan itu bukan 25% lagi. Jadi kita itu dapat 50% dari total 6 bulan ini. 6 bulan ini tentunya sudah menjadi 7,5 juta. Kalau kita kali 1.250.000 dikali 6 bulan, itu adalah 7,5 juta. Kali dengan rate 50%, berarti kan 3.750.000. Nah, dikurangi dengan yang sudah digelontorkan di kuartal sebelumnya. Maka kita terima sisanya yaitu 2.800.000-an. Nah, kemudian Juli sampai September kita capai lagi. Nah, rate-nya makin tinggi, guys. Jadi 75% dari total 9 bulan ini. Nah, baru dikurangi konsistensi reward yang setelah kita peroleh. Itu dapatnya 4,6. Dan seterusnya, sehingga kalau kita betul-betul konsisten seluruh bulan, sepanjang tahun, kita akan mendapatkan total 30 juta, yaitu dari hadiah uang tunai, basic-nya 15 juta, kemudian di konsistensi reward 15 juta, totalnya 30 juta, guys. Oke ya. Nah, ini ada skenario yang menurut saya teman-teman harus sadari ya, mengapa kita harus minimum capai 1 kali di periode Januari hingga Maret. Itu adalah syarat untuk mengikuti kontes-kontes berikutnya. Jadi di kuartal pertama ini Januari hingga Maret kita harus tetap mencapai minimum 1 kali. Tapi sebaiknya sih jangan sampai bolong banyak ya. Ini saya mencontohkan ada bolong 1 kali di Januari. Tentu hadiah 1,5 juta nggak didapatkan. Mulai Februari dia mulai konsisten. Maret dia konsisten, April. Kalau dia udah hit 3 kali berturut-turut, maka dapat namanya konsistensi reward. Karena dia kan pernah capai ya di 3 bulan pertama ini, maka dia berhak untuk ikut selanjutnya. Jadi saran saya 3 bulan pertama ini jangan pernah sekalipun nggak capai yang namanya 25 juta API dengan net polish 2 case. Oke. Nah, ini malangnya itu di periode November hingga Desember kan baru 2 kali tuh. Kan nggak bisa lagi disambung ke Januari tahun depan. Nah, padahal konsistensi reward-nya itu kan akan mencapai namanya angka 100%. Tapi dia dapatnya sedikit jadinya. Jadi total kerugian kalau kita hitung ada sekitar yang tadinya harus kita mendapat totalnya 30 juta, ini agent ini baru mendapatkan sekitar 22 juta. Jadi dia kehilangan sekitar potensi 7,8 juta. Nah, ini ada satu skenario lagi ya, slide terakhir saya, yaitu ini. Kita bolong-bolong, tadi kalau yang slide yang kedua tuh bolongnya 1 kali, ini bolongnya lebih banyak. Nah, contohnya Januari dia bolong, kemudian Februari capai, Maret capai, April capai. Nah, ini kan kalau basic-nya kan tetap didapatkan itu. Dia nggak akan nggak bayarkan kita ya kalau basic ya. Tapi kalau extension reward, ini wajib ya teman-teman, 3 kali berturut-turut baru dapat 25%. Kemudian kalau kita bolong lagi, nah ini dihitung ulang nih. Terhitung kita mulai konsisten balik di bulan pertama di bulan ketiga di September, kita dapat namanya konsistensi rate-nya itu balik lagi ke 25%. Jadi dia nggak lanjut dari 25 ke 50, 75, 100 sesuai tabel yang sebelah kiri. Nah, ini teman agent kita yang seperti ini yang bolongnya banyak, ini kehilangannya itu lebih tinggi lagi. Yang tadi seharusnya kita bisa capai gaspol 30 juta, dapatnya cuma sekitar 15 juta. Sehingga dia mengalami kerugian sekitar 14 jutaan. Tapi anyway, tetap saja kita bersyukur. Kenapa? Tahun lalu nggak ada namanya bonus agent untuk ini loh. Dan ini adalah budget yang terbesar yang pernah disetujui oleh Prudential Asia untuk agent-agentnya di Indonesia. Saya pikir teman-teman harus maksimalkan agent activation bonus ini, atau kita namakan AAB ya.
di mana menurut saya itu hadiah yang kita dapatkan bisa 2 kali lipat hingga 3 kali lipat besarnya dari standarnya yang bisa kita hasilkan biasanya ya. Oke, saya pikir sampai di sini pastikan di 3 bulan pertama ini teman-teman mendapatkan namanya 25 juta. Kalau bisa berturut-turut 3 bulan selama Januari, Februari, Maret. Kalaupun nggak mampu, jangan sampai bolong ketiga-tiganya. Minimum ada 1 kali, mana tahu kita nanti ke depannya bisa seperti yang ini, ya tetap not bad ya. Kita bisa mencapai maksimal juga, ya kita masih mendapatkan hadiah sekitar 70% ya dari total 30 jutanya. Oke, kok mungkin untuk sekalian yang pro AAD kok gimana teman-teman untuk pencapaiannya? Suaranya masih ke mute kok. Oke, thank you Agustina. Jadi kalau kita ikuti program AAB tadi, yaitu per bulan kita minimum 25 juta dengan 2 case, sebetulnya dia udah mendekati angka 150 juta ini. Ya, jadi Pro AAD ini adalah program yang sudah lama sudah hilang lah ya dari Prudential, dan ini juga pengajuannya butuh approval juga dari Prudential Hong Kong ya. Karena selama ini kan Prudential Indonesia udah banyak sekali kan bonus-bonusnya. Ini dikeluarkan lagi Pro AAD, padahal kontes-kontes yang lain tetap ada gitu. Nah, Prudential kasih kita lagi challenge ya untuk agent kategori agent ya yang tidak pernah capai production club. Jadi agent-agent lama yang sudah biasa qualified ya di pencapaian katakanlah Star Club ya atau itu ada namanya Premier Club itu nggak bisa ikut ini loh, atau teman-teman agent yang sudah biasa dapat MDRT nggak boleh ikut ini. Jadi kita agent yang masih baru nikmatilah masa-masa kita selagi kita jadi agent. Yaitu nikmatinya dengan benar-benar produktif, benar-benar fight habis-habisan. Kenapa? Kalau kita nggak fight mati-matian, kita tahu-tahunya tahun depan saya udah AAD. Nah, besok-besok kalau ada perlu AAD ini yang ke Bali, kita nggak bisa ikut lagi, guys. Jadi ini hanya murni kontes untuk agent biasa ya. Nah, selama 5 bulan kita di-challenge dengan angka IPS 150 juta atau sekitar 30 juta per bulan. Makanya saya bilang mendekati angka AAB tadi. Jadi kalau teman-teman tadi ingin dapat yang bonus yang tadi 30 juta tadi, yuk gaskan lagi, jangan pas 25 juta. Kerjakan 30 juta ke atas. Maka Bali pasti di tangan. Nah, ini ada tambahan 1 malam di Bali ya. Dengan catatan Januari hingga 31 Maret kita bisa mencapai 100 juta lebih awal gitu. Tapi tetap saja per 31 Mei kita harus mencapai angka 150 juta. Jangan nanti kita cuma 1 malam di Bali, nggak ada ya, nggak ada namanya 1 malam di Bali kalau capai 31 Maret 100 juta. Dia tetap harus di finalnya meraih namanya 150 juta per 31 Mei. Ini hanya tambahan 1 night, 1 malam, kalau per 3 bulan pertama itu kita lebih gas, lebih kencang gitu. Nah, perjalanan di Bali itu berbeda ya guys, kalau kita itu pergi sendiri atau sama teman-teman. Kalau dengan Prudential tentu dia berikan fasilitas yang terbaik buat agen-agen pemasarnya. Pastikan teman-teman dapatkan perjalanan terbaik bersama Prudential. Pro AAD sehingga di setengah tahun ke depan, fokus agent ini adalah fokus untuk rekrut dan membangun tim. Kalaupun mau ke pencapaian klub yang lain-lainnya juga diperbolehkan ya. Masih memungkinkan untuk capai yang namanya Pro Premier Club atau bahkan bisa gas ke Star Club New York ya tahun depan.